saya akan menjelaskan biosintesis putih telur. Langkah-langkah biosintesis ini tuh lokasi produksi. Putih telur diproduksi di bagian magnum saluran telur atau oviduk. Setelah ovulasi, kuning telur masuk ke dalam saluran telur. Ketika kuning telur melewati magnum, pembentukan putih telur ini dimulai. Perintah produksi protein. Sel-sel telur di magnum menerima sinyal hormon atau terutama estrogen dan progesteron. Hormon mengaktifkan gen-gen yang mengkode protein putih telur. Informasi genetik atau DNA ditranskrip menjadi RNA pembawa pesan mRNA. Pembuatan protein utama mRNA ini dibaca oleh ribosom atau pabrik saat unggas tidak makan. Lapisan gelap terbentuk siang hari saat unggas aktif makan. Proses ini berlapis ini berlangsung selama 7-10 hari hingga kuning telur matang. Pembentukan lapisan. Kuning telur terbentuk dalam lapisan-lapisan seperti cincin pohon. Lapisan terang terbentuk Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biosintesis putih telur. Langkah-langkah biosintesis ini tuh lokasi produksi. Putih telur diproduksi di bagian magnum saluran telur atau oviduk. Setelah ovulasi, kuning telur masuk ke dalam saluran telur. Ketika kuning telur melewati magnum, pembentukan putih telur ini dimulai. Perintah produksi protein. Sel-sel telur di magnum menerima sinyal hormon atau terutama estrogen dan progesteron. Hormon mengaktifkan gen-gen yang mengkode protein putih telur. Informasi genetik atau DNA ditranskrip menjadi RNA pembawa pesan mRNA. Pembuatan protein utama mRNA ini dibaca oleh ribosom atau pabrik protein dalam sel. Ribosom membuat berbagai jenis protein putih telur. Ovalbumin ini tuh protein paling banyak. Ovaltransferin ini protein pengangkut zat besi. Opozoid ini protein penghambat enzim. Lisozim ini protein antibakteri. Opomycin ini protein yang bersifat kental. Selanjutnya, modifikasi protein. Protein yang dibuat mengalami pemelesan di dalam sel. Beberapa mendapat tambahan gula atau glikosilasi. Beberapa mendapat tambahan yaitu diberi gugus fosfat atau fosforilisasi. Beberapa bentuk ikatan disulfida untuk stabilitas. Modifikasi ini membuat protein berfungsi dengan baik. Pengeluaran protein. Protein yang sudah siap dikemas dalam vesikel sekretory membentuk kololase. Struktur seperti tali di kedua sisi kuning telur. Kololase ini berfungsi sebagai penahan yang menjaga kuning telur tetap di tengah. Selanjutnya itu biosintesis kerabang telur. Pembentukan membran kerabang. Setelah putih telur terbentuk, telur keluar ke bagian isthmus oviduk. Sel-sel isthmus ini membuat protein, fibril atau keratin dan kolagen. Protein ini membentuk dua lapisan membran kerabang. Membran dalam menempel pada putih telur, membran luar tempat kerabang akan menempel. Di ujung tumpul telur, kedua membran terpisah membentuk kantung udara. Persiapan mineralisasi. Telur bergerak dari isthmus ke uterus, kelenjar kerabang. Di uterus, cairan kayak mineral mulai mengelilingi telur. Protein-protein khusus pada membran luar bertindak sebagai tempat awal kristalisasi. Titik awal ini disebut mamalia, terbentuk kerucut kecil.
Pengumpulan kalsium yang diambil dari dua sumber, makanan unggas atau diserap di usus. Cadangan sel kalsium di tulang modular atau tulang khusus pada unggas betina. Kalsium dari makanan diserap di usus dengan bantuan vitamin D3. Jika kalsium makanan tidak cukup, terutama malam hari, kalsium diambil dari tulang. Transport kalsium ke uterus. Kalsium dari darah masuk ke sel-sel uterus melalui protein pembawa usus. Di dalam sel kalsium diikat oleh protein kalbidin. Kalbidin membawa kalsium melintas sel. Kalsium dikeluarkan ke cairan uterus melalui protein di membran sel. Pembentukan karbonat. Karbonat dioksida CO2 dari metabolisme sel masuk ke sel uterus. Enzim karbonat ini antireduksi mengubah CO2 dengan air menjadi ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini dikeluarkan ke cairan uterus. Di cairan uterus, ion bikarbonat ini berubah menjadi ion karbonat. Pembentukan kristal kalsium karbonat. Ion kalsium CO2 dan ion karbonat CO2 bergabung membentuk kristal kalsilit. Kalsilit mulai terbentuk pada mamalia di membran luar. Kristal tumbuh atas seperti kolom membentuk lapisan spongiosa atau palisade. Kristal terus bertumbuh dan saling terhubung membentuk kerabang yang kuat tetapi terpori. Penyelesaiannya kerabang. Kristal terakhir membentuk lapisan kristal ketiga, lapisan telur kerabang. Protein matris organik 1-3% kerabang disekretasi. Vesikel ini bergerak ke permukaan sel. Protein dikeluarkan ke dalam lumen magnum atau proses eksositosis. Protein segera mengelilingi kuning telur yang lewat. Pembentukan struktur berlapis protein. Protein ini berinteraksi membentuk gel dengan kekentalan berbeda. Pemicum ini membentuk jaringan seperti jaring yang memberikan kental. Terbentuk lapisan-lapisan dengan kekentalan yang berbeda. Lapisan Claustrophoreus atau paling dekat kuning telur, putih telur kuning dalam, putih telur encer tengah, putih telur kental luar, putih telur encer luar. Pembentukan cloaca. Saat telur berputar melewati oviduk, bagian putih telur dipuntir. Puntiran ini membentuk keseluruhan proses pembentukan telur di ovulasi hingga peneluran membutuhkan waktu sekitar 24-26 jam. Dengan pembentukan kerabang mengambil porsi waktu selama sekitar 18-20 jam. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.